Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, menunaikan ibadah puasa, dan kita segera akan melaksanakan berbuka puasa. Jadi alangkah baiknya dalam waktu yang singkat ini kita manfaatkan untuk belajar, karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Sore hari ini masih melanjutkan topik tentang kesehatan. Di sini kami akan menyampaikan bahwa apakah ibu hamil dan ibu menyusui dibolehkan puasa. Pada prinsipnya puasa Ramadan bagi umat muslim atau umat Islam ini hukumnya wajib, karena merupakan salah satu dari rukun Islam, di mana pada ibadah bulan puasa ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi pada prinsipnya tidak di dalam surat ini tidak dinyatakan tentang siapa saja, namun kalau kita lihat bahwa ibu hamil dan ibu menyusui dibolehkan dengan catatan bahwa di dalam kondisi ibu itu tidak akan terjadi sesuatu atau tidak berdampak kesehatan baik kepada ibunya, baik kepada bayinya maupun kepada kedua-duanya. Sehingga di sini ibu yang hamil atau menyusui dibolehkan, asal tadi tidak memberikan dampak yang kurang baik, ya. Contohnya misalnya pada ibu hamil yang mungkin akan berdampak terutama pada kehamilan pertama atau 3 bulan pertama yang sering disebut dengan trimester 1 ini, karena ibu biasanya pada awal kehamilan ini mengalami perubahan-perubahan sehingga sering dikatakan ada yang dikatakan ngidam, ya. Nah ini yang sering ibu nggak mau makan, mual, muntah, pusing. Nah padahal pada saat ini ibu sedang dalam proses pembentukan organogenesis atau organ-organ pada calon janin. Sehingga kalau dalam keadaan seperti ini, kalau seandainya ibu puasa tentunya akan beresiko terjadinya kekurangan cairan atau dehidrasi, tambah lemes, tambah dan seterusnya. Sehingga pada kondisi-kondisi yang seperti ini atau kondisi misalnya sudah hampir melahirkan, ya sudah waktunya mau melahirkan, biasanya ada tensi tinggi dan seterusnya, maka hal-hal yang seperti ini itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan di dalam ajaran agama Islam ada yang artinya apa ya? Ada yang kemurahan atau keringanan bagi ibu yang hamil maupun ibu menyusui. Jadi nanti puasanya bisa diqodho, artinya di di sahur begitulah ya, di sahur pada saat nanti setelah selesai menjalani misalnya hamil pada trimester pertama sudah selesai, sudah enak, sudah artinya sudah sehat gitu, bisa untuk membayar atau mengkodok tadi, ya. Atau kalau memang sangat-sangat tidak mampu, misalnya kok tidak bisa, kok habis melahirkan, menyusui, ya boleh saja itu nanti bisa dibayar dengan fidyah. Itulah kemurahan Allah, karena memang agama Islam itu tidak menyulitkan, tapi memang memudahkan dan menyenangkan, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu Allah itu meringankan, terutama pada ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi ibu-ibu
yang tentunya ini mungkin juga ada bapak ya, jadi tidak harus ibu, mungkin istrinya atau mungkin anaknya yang kebetulan sedang hamil atau sedang menyusui. Nanti kalau memang dari dokter atau dari bidan ya sudah menyatakan oh ini kondisi sehat, harus semangat ya. Nanti bagaimana supaya tetap menjaga kesehatan seperti minggu yang lalu atau kajian yang kemarin kami sudah menyampaikan. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan makan terutama pada ibu hamil, tentunya dalam porsi yang cukup, artinya tidak sekali makan kemudian sampai terlalu kenyang, namun bisa ya bervariasi atau berkali-kali begitu, sedikit-sedikit tapi mungkin porsi yang sedikit tapi frekuensi ditambah sehingga bisa terpenuhi kebutuhannya. Kemudian minum juga ya, jadi kebutuhan minum juga harus diperhatikan karena kalau nanti minumnya berkurang tentunya akan mempengaruhi, bisa terjadi dehidrasi, bisa terjadi nanti penurunan berat badan pada bayinya. Nah ini yang dikhawatirkan jika ibu hamil dan ibu menyusui melaksanakan ibadah puasa namun tidak diimbangi pada saat waktunya berbuka puasa. Nah ini akan berdampak pada kondisi kesehatan ibunya dan kemungkinan pada kesehatan bayinya. Memang di dalam penelitian ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa ibu yang menjalani puasa ini ada berpengaruh pada penurunan berat badan bayinya ya, kemudian ada juga yang mengalami dehidrasi. Nah ini karena memang tidak diimbangi dengan pola makan pada saat berbuka puasa. Nah, oleh karena itu kami berharap pada ibu-ibu, baik ibu hamil maupun ibu menyusui, prinsipnya boleh melaksanakan puasa, nanti pola makan pada setelah berbuka puasa tentunya harus diatur dengan porsi yang sedikit atau sedang, frekuensi ditambah. Jadi makan makanan yang sehat ya, yang berserat seperti kemarin kalau berbuka puasa mengutamakan dengan yang manis tentunya, dengan buah-buahan terlebih dahulu karena buah itu mengandung vitamin, mengandung kalori, juga mengandung air sehingga kalau dimakan itu lebih baik. Kemudian seratnya juga tinggi sehingga akan menambah rasa kenyang. Itu dari buahnya ya, nanti belum dari sayurnya, kemudian dari kalorinya tadi, dari karbohidratnya. Yang dari karbohidratnya tentunya bisa nasi, bisa roti, bisa jagung, ya mana yang disuka. Jadi kalau memang tadi saya sampaikan, kalau memang kondisi ibu hamil ini tidak memungkinkan ya, tadi apakah ibu hamil karena dengan hipertensi harus minum obat yang teratur, nah ini sehingga mengkhawatirkan untuk kesehatan ibunya, ya boleh diberi keringanan rukhsah oleh Allah bahwa ibu yang hamil dan ibu yang menyusui diperbolehkan tidak berpuasa dan nanti bisa diqadha atau dibayar setelah selesai bulan puasa di mana ibu sudah kondisinya sudah baik. Nah, kalau seandainya sampai nantinya kok kondisinya habis melahirkan kemudian menyusui masih juga ya kondisinya belum sehat, ya boleh dibayar dengan membayar fidyah. Ya, jadi itu ibu barangkali supaya ibu lebih mantap di dalam menjalankan puasa, dan apabila tidak berpuasa juga tidak apa-apa, yang penting ibu sesuai dengan kondisi dan kesehatan dari ibu masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat untuk menunaikan berbuka puasa. Semoga ibu-ibu tetap di dalam koridor atau di dalam kesehatan dan terjamin kesehatannya sehingga nanti bisa menghasilkan atau melahirkan dengan lancar, dengan selamat, dan dapat memberikan ASI-nya secara eksklusif selama 2 tahun. Ya, mungkin perlu kami tambahkan sedikit ya Bu, kenapa ASI kok harus 2 tahun ya, tadi saya sampaikan. Memang bahwa sebaik-baik ibu menyusui adalah selama 2 tahun terus menerus, karena dimana air susu ibu itu terutama pada 6 bulan pertama air susu ibu itu banyak mengandung ya
antibodi, ya, juga vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh bayi, sehingga bayi akan terhindar atau lebih tinggi daya tahan tubuhnya, sehingga akan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu Ibu, jadi bagi ibu yang sedang menyusui harus mantap memberikan ASI eksklusif, ASI saja sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan baru ditambahkan makanan-makanan pendamping ASI. Begitu ibu-ibu, mungkin untuk sore hari ini saya kira dari kami cukup sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Selamat menunaikan berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.